Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Meika Dinasti dan teman-teman saya Ismail Arufa, Rohma Media Utami, Rina Anggita Asani, dan Dwi Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bahasa anak. Penasaran kan seperti apa? Mari kita simak. Yang pertama adalah prinsip perkembangan bahasa anak. Dalam perkembangan bahasa anak, memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, interaksi. Anak bisa mengembangkan bahasanya jika terus diajak berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan bahasa pada anak memerlukan interaksi dengan orang lain dalam proses perkembangan bahasanya. Anak akan memperoleh bahasanya melalui interaksinya dengan orang lain, terutama dari orang terdekatnya, yaitu keluarga. Yang kedua adalah ekspresi, yaitu anak akan mengekspresikan dirinya saat proses perkembangannya. Setiap jenjang usia, anak akan menunjukkan pengekspresian bahasa yang berbeda. Saat kita bayi, mungkin kita tidak bisa berbicara, tetapi saat kita diajak berinteraksi dengan orang tua kita akan menunjukkan ekspresi seperti menangis, tertawa, dan lain-lain. Untuk anak yang sudah agak besar, biasanya akan mengekspresikan bahasanya dengan ucapan maupun dengan gerakan-gerakan. Yang terakhir adalah meniru. Dalam proses perkembangan bahasa, prinsip utamanya adalah meniru. Nah, yang selanjutnya ada beberapa prinsip yang perlu dicoba oleh guru dan orang dewasa dalam pengembangan bahasa pada anak. Antara lain, yang pertama yaitu membiasakan anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga dapat melatih anak untuk terampil berbicara. Yang kedua, melatih keterampilan berbicara anak sejak usia dini. Hal ini dimaksudkan supaya anak dapat mengucap bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata sehingga mampu mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain. Yang ketiga yaitu rajin mengajak anak untuk bercakap-cakap. Belajar bahasa dapat dilakukan anak dengan bantuan orang dewasa melalui percakapan. Dengan bercakap-cakap, anak akan menemukan pengalaman dan meningkatkan pengetahuannya serta mengembangkan bahasanya. Yang keempat, memberikan penguat, reward atau hadiah, stimulasi, model, atau contoh yang baik agar kemampuan anak dalam berbahasa dapat berkembang secara maksimal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, ada kesehatan. Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak yang tidak sehat, karena motivasinya lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut. Yang kedua, ada intelijensi. Anak yang memiliki kecerdasan tinggi dalam belajar berbicara akan lebih cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih unggul dibanding dengan anak yang tingkat kecerdasannya rendah. Yang ketiga, ada status sosial ekonomi keluarga. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga kurang mampu akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh perbedaan atau kesempatan belajar. Yang keempat ada jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan vokalisasi antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, mulai usia 2 tahun, anak perempuan menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibanding anak laki-laki. Pada setiap jenjang umur, anak laki-laki cenderung kurang pas dalam tata bahasanya, kosakata yang diucapkan lebih sedikit, dan pengucapannya kurang tepat dibanding anak perempuan. Nah, yang kelima, ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang sehat antara orang tua dan anak akan memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Hubungan yang tidak sehat bisa berupa sikap orang tua yang kasar, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian dalam memberikan latihan dan contoh dalam berbahasa yang baik pada anak. Maka,
perkembangan bahasa pada anak cenderung akan mengalami stagnasi atau kelainan seperti gagap dalam berbicara, tidak jelas dalam mengucapkan kata-kata, atau merasa takut untuk mengungkapkan pendapat, dan cenderung berkata kasar atau tidak sopan. Yang keenam, keinginan berkomunikasi. Semakin kuat keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain, semakin kuat motivasi anak untuk belajar berbicara, dan semakin bersedia menyisihkan waktu, serta berusaha untuk belajar. Yang ketujuh, ada dorongan. Semakin banyak anak didorong untuk berbicara seperti dengan mengajaknya berbicara dan didorong menanggapinya, maka anak akan semakin awal belajar berbicara dan semakin baik kualitas bicaranya. Yang kedelapan, ada ukuran keluarga. Anak tunggal atau anak dari keluarga kecil biasanya akan berbicara lebih awal dan lebih baik dibandingkan dengan anak dari keluarga besar, karena orang tuanya dapat menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk mengajarkan anaknya berbicara. Yang kesembilan, ada urutan kelahiran. Dalam keluarga yang sama, anak pertama lebih unggul daripada anak yang berikutnya. Hal ini karena orang tua dapat menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk mengajar dan mendorong anak yang lahir pertama dalam belajar berbicara, dibanding untuk anak yang lahir setelahnya. Itu disebabkan karena pada saat kelahiran anak pertama, orang tua masih fokus dalam mengajari pada satu anak. Yang ke-11, ada kelahiran kembar. Anak yang lahir kembar umumnya terlambat dalam perkembangan bicaranya, terutama karena mereka lebih banyak bergaul dengan saudara kembarnya dan hanya memahami logat-logat khusus yang mereka miliki. Hal ini melemahkan motivasi mereka untuk belajar berbicara agar orang lain dapat memahami mereka. Yang ke-12, ada hubungan dengan teman sebaya. Semakin banyak hubungan anak dengan teman sebayanya, dan semakin besar keinginan mereka untuk diterima sebagai anggota kelompok sebayanya, akan semakin kuat juga motivasi mereka untuk belajar berbicara. Yang terakhir, ada kepribadian. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik cenderung kemampuan berbicaranya akan lebih baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Perkembangan bahasa anak. Menurut Piaget dan Vygotsky dalam Taigan tahun 2008, tahap-tahap perkembangan bahasa anak sebagai berikut. Pertama, tahap meraban atau pralinguistik pertama pada usia 0 sampai 0,5 tahun. Pembagian kelompok usia ini sifatnya umum dan tidak berlaku persis seperti anak. Berikut perincian tahapan perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 5 bulan berdasarkan hasil penelitian beberapa ahli yang dihimpun oleh Clark tahun 2007. 1. Pada usia 0 sampai 2 minggu, anak sudah dapat menghadapkan muka ke arah suara. Anak sudah dapat membedakan suara manusia dengan suara lainnya. Anak akan berhenti menangis jika mendengar orang berbicara. 2. Pada usia 1 sampai 2 bulan, anak dapat membedakan suku kata. Anak dapat merespon secara berbeda terhadap kualitas emosi suara manusia. 3. Pada usia 3 sampai 4 bulan, anak sudah dapat membedakan suara perempuan dan suara laki-laki. 4. Pada usia 5 bulan, anak mulai memperhatikan intonasi dan ritme dalam ucapan. Pada tahap ini, anak mulai meraban atau mengoceh dengan suara melodis. Pada tahap ini, perkembangan bahasa anak yang paling mencolok adalah perkembangan comprehension atau penggunaan bahasa secara pasif. Menurut Alman tahun 2012, sebenarnya sejak umur 7 bulan dalam kandungan, seorang bayi telah memiliki sistem pendengaran yang berfungsi secara baik. Selanjutnya, ada tahap meraban kedua, yaitu saat berusia 0,5 sampai 1 tahun. Pada tahap ini terbagi menjadi beberapa tahap kembali. Tahap yang pertama, pada usia 5 sampai 6 bulan. Pada tahap ini, anak sudah mengerti beberapa makna kata, misalnya nama, larangan atau perintah sederhana, dan ajakan singkat. Ciri lainnya yaitu ocehan sering dihasilkan dengan intonasi kadang-kadang dengan tekanan menurun yang ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, tahap pada usia 7 sampai 8 bulan.
Anak sudah dapat mengagumi kata objek yang sering diajarkan dan digunakan oleh orang lain secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, tahap 8 bulan sampai 1 tahun. Pada usia ini, anak sudah berinisiatif memulai hal. Tahap perkembangan bahasa pada anak menurut Piaget dan Vygotsky yang terakhir yaitu tahap linguistik. Tahap linguistik ini dapat terbagi menjadi beberapa tahap kembali. Yang pertama, yaitu tahap holofrastik, anak berusia 1-2 tahun. Menurut Tarigan, ucapan-ucapan kata pada tahap ini disebut holofrasa atau holofrastik karena anak dapat menyatakan makna keseluruhan frasa atau kalimat dalam suatu kata yang diucapkannya itu. Yang kedua ada tahap 2, yaitu kalimat 2 kata. Anak saat tahap ini berusia 2-3 tahun. Anak bisa mengucapkan 2 holofrasa dalam rangkaian yang cepat. Selain itu, komunikasi yang ingin ia sampaikan berupa bertanya dan meminta. Anak juga telah terampil melontarkan kombinasi antara informasi lama dan informasi baru. Selanjutnya, yang ketiga tahap linguistik 3, yaitu pengembangan tata bahasa. Pada tahap ini, anak berusia 3-4 tahun. Marat menyebutkan perkembangan ini dengan kalimat lebih dari 2 kata dan periode diferensiasi. Anak mulai bercakap-cakap dengan teman sebaya dan mulai aktif memulai percakapan. Selain itu, perbendaharaan kata berkembang. Anak juga dapat membedakan kata kerja, kata ganti, dan kata kerja bantu. Tahap yang keempat yaitu tahap linguistik 4, yaitu bahasa menjelang dewasa atau pradewasa. Tahap ini anak berusia 4-5 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai menerapkan struktur tata bahasa dan kalimat-kalimat yang agak rumit. Kemampuan menghasilkan kalimat sudah beragam. Ada kalimat pertanyaan, ada kalimat pernyataan, dan ada kalimat perintah. Menurut Clark, pada tahap ini anak masih mengalami kesulitan bagaimana memindahkan ide ke dalam bahasa. Dan yang terakhir ada tahap linguistik 5, yaitu kompetensi penuh. Tahap ini anak berusia 5 tahun ke atas. Anak yang berkembangannya normal telah menguasai elemen sintaksis bahasa ibunya dan telah memiliki kompetensi atau pemahaman dan produktivitas bahasa secara memadai. Perbendaharaan katanya masih terbatas, tetapi terus berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan. Menurut Tarigan, salah satu perluasan bahasa sebagai alat komunikasi yang harus mendapat perhatian khusus di sekolah dasar adalah pengembangan baca tulis atau melek huruf. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari pemerolehan bahasa mengikuti komponen-komponennya. Perkembangan bahasa anak usia dini terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu: pertama, periode prelingual untuk usia anak 0-1 tahun. Ciri utama adalah anak mengoceh untuk dapat berkomunikasi dengan orang tua. Anak masih bersifat pasif saat menerima stimulus dari luar, tapi anak akan menerima respon yang berbeda. Contoh, bayi akan senyum kepada orang yang dikenalnya dan menangis kepada orang yang tidak dikenal dan ditakutinya. Kedua, periode lingual untuk usia anak antara 1-2,5 tahun. Dalam tahap ini, anak sudah mampu membuat sebuah kalimat 1 atau 2 kata dalam percakapannya dengan orang lain. Yang ketiga, periode diferensiasi untuk usia anak antara 2,5-5 tahun. Anak sudah memiliki kemampuan bahasa sesuai dengan peraturan tata bahasa yang baik dan benar. Pembendaharaan katanya sudah berkembang secara baik dilihat dari segi kuantitas dan kualitas.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.